Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Rohoya dengan nomor induk mahasiswa 2024.6.9.1.00381. Saya berasal dari kelas 4 KPIB. Di sini saya akan mengulas kegiatan belajar ke-6, yaitu dengan judul Peran Public Relation dalam mengatasi krisis dan penurunan reputasi. Nah, oke, yang pertama, public relation sangat penting dalam upaya tidak hanya mengatasi krisis, namun dampak yang ditimbulkan bagi organisasi. Menurut Brown pada tahun 2013 dalam Catlip dan Center Effective Public Relation menyebutkan public relation pada sebuah organisasi mempunyai 4 peran, yakni yang pertama, teknisi komunikasi atau communication technician. Public relation berperan dalam melakukan penulisan, pengeditan newsletter, penulis siaran pers dan Twitter, mengembangkan isi website maupun akun media sosial, serta melakukan kontak dengan media atau media relation. Kedua, yaitu penasehat ahli. Peran public relation sebagai penasehat ahli berupaya memahami kebutuhan, preferensi, dan sikap masyarakat serta merumuskan strategi komunikasi yang sesuai dengan kepentingan organisasi maupun klien mereka. Yang ketiga, fasilitator komunikasi. Dalam peran sebagai fasilitator komunikasi, praktisi public relation tidak hanya menjadi pendengar dan perantara komunikasi, namun juga bertindak sebagai petugas penghubung atau liaison, interpreter maupun mediator antar organisasi dengan publiknya. Kemudian yang keempat adalah fasilitator pemecah masalah. Sebagai fasilitator pemecah masalah, praktis public relation banyak berperan dalam menganalisis situasi masalah. Hal ini dikarenakan umumnya mereka adalah pihak yang paling tahu dan paling dekat dengan kebijakan, produk, prosedur, dan tindakan organisasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketika organisasi mengalami krisis, maka peran public relation ini semakin penting. Kemudian, yang selanjutnya adalah key point management crisis. Fenomena krisis belakangan ini baik pada organisasi atau perusahaan maupun individu seperti selebritis dan tokoh publik menunjukkan bahwa krisis bisa menimpa siapa saja. Munculnya cancel culture menjadi penuh sanksi sosial yang berdampak pada penurunan reputasi dan bahkan pemboikotan produk atau layanan yang pada akhirnya mengancam kelangsungan bisnis maupun hidup karir. Karena itu, manajemen krisis perlu menjadi bagian dari rencana bisnis organisasi. Dengan tim yang siap menghadapi hal tak terduga, dalam prosesnya, perencanaan menyusun skenario respon ketika masalah terjadi dan praktisi public relation membantu menemukan jenis krisis yang paling mungkin terjadi serta dampaknya terhadap organisasi. Kemudian, rencana krisis bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam menghadapi krisis dengan merespon secara cepat dan cermat serta menjaga saluran komunikasi dengan baik, juga mengatur strategi jika terjadi krisis. Maka, dalam manajemen krisis terdapat beberapa key point atau poin kunci sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan pemahaman situasi. Kedua, perencanaan darurat dan koordinasi tim. Ketiga, respon cepat dan komunikasi yang efektif. Keempat, manajemen media dan pemangku kepentingan. Kelima, pengembangan pesan dan pengelolaan reputasi daring. Keenam, evaluasi kritis dan respon. Dan yang terakhir adalah adaptasi, perbaikan, dan perbaharui rencana. Dengan menerapkan poin-poin kunci tersebut secara efektif dan efisien, maka organisasi dapat mengelola krisisnya dengan lebih baik serta meminimalisir dampak negatifnya. Kemudian, selanjutnya adalah identifikasi publik. Identifikasi publik dalam manajemen krisis adalah langkah untuk mengenali dan memahami pihak-pihak yang berkepentingan serta publik luas yang berpotensi terdampak. Manajemen krisis maupun rencana krisis akan selalu menempatkan identifikasi publik sebagai langkah penting bagi organisasi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan yang utama. Artinya, petugas public relation akan berupaya mengenali para pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam krisis tersebut. Misalnya karyawan, pelanggan,
pemegang saham, mitra bisnis dan publik. Kemudian yang kedua adalah mengukur dampak potensial, di mana petugas public relation melakukan analisis situasi krisis yang terjadi dengan mengukur pengaruh dan dampak krisis pada publik yang terlibat atau terpengaruh oleh krisis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membuat rencana komunikasi yang tepat sasaran, yakni dengan identifikasi publik. Praktisi public relation dapat merancang pesan dan strategi komunikasi yang sesuai dengan publiknya yang beragam, yang mungkin saja memiliki kepentingan atau kekhawatiran yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan dukungan, di mana praktisi public relation dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan publik relevan sebelum terjadinya krisis. Kemudian terakhir adalah mengelola keinginan publik. Nah, yang selanjutnya adalah analisis psikografis. Dalam manajemen krisis, analisis psikografis adalah upaya untuk memahami serta mendalami terkait perilaku, sikap, nilai, dan motivasi psikologis dari berbagai kelompok publik yang terlibat atau terpengaruh oleh keadaan krisis tertentu. Kegiatan ini berfokus pada segmen-segmen populasi yang memiliki karakteristik psikologis yang sama atau serupa. Analisis psikografis membantu organisasi untuk memahami secara mendalam halayaknya, tidak hanya secara demografi, namun juga faktor-faktor lainnya dari audiens mereka. Yang selanjutnya adalah analisis psikografis. Analisis psikografis ini membantu organisasi untuk memahami secara mendalam halayaknya, tidak hanya secara demografi, namun juga faktor-faktor lainnya dari audiens mereka. Dua konsep penting dalam manajemen krisis adalah variabel reputasi dan krisis cluster. Yang pertama, fokus variabel reputasi. Menurut Paul A., Reganti berbeda dari citra maupun identitas karena reputasi dibangun dalam jangka panjang dan dipengaruhi oleh konstituen internal serta eksternal. Variabel ini mencakup faktor seperti kepercayaan, keandalan, integritas, kualitas layanan atau produk, dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami variabel reputasi, organisasi dapat memprediksi dampak krisis terhadap reputasi serta merespon dengan strategi yang meminimalkan penurunan reputasi bahkan berpotensi memperbaikinya. Menurut Renald Kasali pada tahun 2013, krisis adalah penyakit, sehingga bisa menular dan harus ditangani dengan cara mengisolasi agar tidak menyebar. Dalam manajemen krisis cluster, krisis membantu praktisi public relation mengelompokkan krisis berdasarkan kesamaan sifat atau dampaknya. Misalnya, klaster industri, geografis, atau jenis lainnya. Pengelompokan ini memudahkan organisasi mengenali pola dan gejala krisis sehingga strategi penanganan bisa lebih fokus dan efektif. Dengan menggabungkan pemahaman variabel reputasi dan analisis cluster krisis, tim krisis dapat merancang solusi yang tepat sasaran untuk meredam dampak negatif pada reputasi serta meminimalkan kerugian. Nah, yang terakhir adalah rangkuman. Dapat dirangkum dari materi kegiatan ke-6 ini adalah public relation dalam sebuah organisasi memegang peranan penting, tidak hanya dalam membangun citra, reputasi, dan membina hubungan baik dengan para halayaknya, namun juga dapat berperan aktif ketika krisis menimpa organisasi. Ketika sebuah organisasi terjadi krisis, public relation harus merespons secara cepat untuk meminimalisir dampak yang berpengaruh pada turunnya reputasi organisasi. Tim manajemen krisis perlu mengambil beberapa langkah penting untuk mengatasi penurunan reputasi organisasi. Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan memahami poin-poin kunci pada rencana manajemen krisis yang telah dibuat oleh tim. Kemudian langkah lainnya adalah identifikasi publik dan analisis psikografis. Kedua rencana ini dapat membantu organisasi merespon krisis dengan baik secara efektif dan sesuai dengan para pemangku kepentingan. Praktisi public relation dalam tim krisis yang harus mempertimbangkan variabel reputasi dan cluster krisis. Atau beberapa langkah yang harus dilakukan adalah dengan memahami poin-poin kunci pada rencana manajemen krisis yang telah dibuat oleh tim. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi publik dan analisis psikografis. Kedua rencana ini dapat membantu organisasi merespon krisis dengan baik secara efektif dan
sesuai dengan para pemangku kepentingan. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk materi kegiatan belajar ke-6, yaitu peran public relation dalam mengatasi krisis dan penurunan reputasi. Semoga apa yang sudah kita ulas kembali lagi tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.